بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ya rabbal alamin. Adapun artinya dalil. Nah, ini masih lanjutan dari penjelasan dari Habib Utsman tentang ma'rifah, yang mana sebelumnya telah beliau sebutkan bahwa ma'rifah itu adalah i'tiqad yang jazim, muwafaqat pada hak dengan dalil, keyakinan yang kokoh mantap terhadap suatu kebenaran dan ditopang oleh dalil. Sebelum ini sudah diterangkan beliau apa itu jazim atau keyakinan yang mantap itu. Ada 4 kategori jazim dan sudah beliau uraikan satu persatu. Sekarang tentang yang berikut, dalil. Apa itu dalil? Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Kita ulang. Dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Sesuatu yang menunjukkan atas benarnya sesuatu yang sudah benar. Jadi ada suatu kebenaran lalu ditunjuki akan benarnya kebenaran tadi. Nah, itu dalil namanya. Jadi dalil ini bukan menunjukkan sesuatu yang belum tentu benar, bukan. Terlebih menunjukkan sesuatu yang nyata tidak benarnya, jauh lagi daripada maksud dalil. Nah, jadi dalil yang masuk pada unsur ma'rifah ini adalah suatu keterangan, suatu pengokoh akan benarnya sesuatu yang sudah nyata benar. Jadi ada suatu ungkapan misalnya yang sudah nyata benar, kemudian ada dalil. Nah, itu yang dimaksud dalil dalam bagian unsur ma'rifah ini. Sekali lagi, bukan mendalilkan sesuatu yang tidak tentu benar, terlebih mendalilkan sesuatu yang nyata tidak benar. Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada dengan segala sifat kesempurnaannya. Misalnya lah, Allah bersifat wujud yang artinya ada. Dengan segala sifat kesempurnaannya, itu kan suatu kebenaran. Seseorang yang dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada dengan segala sifat kesempurnaannya, artinya keyakinannya tadi bersambut dengan kebenaran. Namun tidaklah cukup itu sebelum ada dalil yang menyatakan adanya Allah dengan sifat, segala sifat kesempurnaannya tadi diketahui. Kemarin kan sudah beliau sebutkan bahwasanya walau seseorang itu yakin akan suatu kebenaran namun tanpa dalil, maka itu belum ma'rifah, dikatakanlah taqlid sahih. Nah, yang kedua kemarin ya. Nah, jadi dalil yang masuk pada unsur ma'rifah ini sekali lagi adalah dalil yang menunjukkan
akan benarnya suatu kebenaran. Maaf ini kita ulang-ulang agar jangan sampai ada salah persepsi bahwa itu dalil adalah pembenaran atas sesuatu yang belum tentu benar, terlebih pembenaran atas sesuatu yang jelas tidak benar. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmal. Kemungkinan itu hanya salah cetak. Memadai dengannya cuma satu aja, salah cetak ya. Adapun dalil wujudnya Allah, adapun dalil keberadaan Allah dengan segala sifatnya, dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya. Apa itu dalilnya? Adalah itu memadai itu cukup saja, maksudnya dengan dalil ijmali, dengan dalil yang nilainya global, dengan dalil yang nilainya simpel, ringkas, tapi tercukupi dan tercakup. Allah ada dengan segala sifat-sifat kesempurnaannya, itu cukup dalil yang nilainya ijmal, yang nilainya ringkas, yang nilainya global. Apa itu dalil global? Yaitu keadaan bumi, langit, dan barang yang ada dalam keduanya. Jadi menurut Habib Utsman cukup dalil umum itu untuk melepaskan kita daripada nilai taklid, agar lepas kita daripada nilai kedosaan karena tidak tercukupinya unsur ma'rifah. Kan hukum ma'rifah wajib, bila tidak dipenuhi ada nilai kedosaan yang kita sandang. Kalau sudah terpenuhi, hilang nilai kedosaan tadi. Nah, dalam hal pendalilan ini beliau ambil yang simpel dulu, nanti yang agak rinci itu. Tapi agar cepat lepas gitu daripada tanggung jawab ma'rifah, maka diketengahkan beliau satu dalil yang menjadi keseluruhan bagi dalil keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya. Misalnya kan kita wajib yakini Allah bersifat wujud, dalilnya alam ini sekaliannya, dalil sifat baqa, dalil sifat mukhalafah, dan seterusnya. Itu cukup satu dulu, yakni keberadaan ini alam. Itu maksudnya. Dan ungkapan beliau ini pun berdalil. Tidak mungkin seorang sekaliber Habib Utsman mengungkap sesuatu mufti lah, tidak mungkin tanpa dalil. Yakin kita bahwa para ulama itu mewaris para nabi, mereka tidak mungkin mereka menyalahi para nabi. Firman Allah Ta'ala, nah ini dalil beliau bahwa keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya itu dalil umumnya, dalil jumlihnya adanya ini alam, adanya langit, bumi, serta apa juga pun yang ada pada antara keduanya. Itu kan berarti dikategorikannya sebagai alam. Apa juga pun selain daripada Allah kan alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya lah firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan
atas keadaan Allah Ta'ala yang menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada empunya akal pikiran adanya. Nah, menjadi sekalian itu menjadi pertunjukan, itu maksudnya sekalian itu semua itu menjadi dalil atas keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu bagi orang yang punya akal pikiran adanya. Nah, itu dalil umum atas keberadaan Allah dengan sifat-sifat kesempurnaan yang ada padanya. Kita lanjutkan. Sebagai lagi dinakal dari ibarat Suhaimi dengan maknanya. Imam Suhaimi mengungkapkan satu ibarat tapi yang dinukil oleh Habib Utsman maknanya saja, beliau maknakan saja begitu ya. Adapun ma'rifat Allah Ta'ala dan ma'rifah Rusul. Rusul jamak daripada Rasul, jamak taksir. Rasulun, Rasulani, Rusul. Mengenal Allah Ta'ala dan mengenal Rasul, para Rasul, jar Imam Suhaimi, terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang tersimpun di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Nah, sekarang topik sudah berpindah kepada hukum akli. Hukum akli itu ada 3, yaitu wajib, mustahil, dan jaiz. Menurut Imam Suhaimi, dikutip oleh Habib Utsman, bahwasanya seseorang terhenti, maksudnya mentok, tidak mungkin dapat mengenal Allah dan mengenal para Rasul, dan yang itu merupakan kewajiban bagi kita mengenali Allah dan para Rasul itu, terkecuali dia memahami tentang hukum akli yang 3 ini. Ini kan sudah batasan dari beliau, dan siapa yang tidak memahaminya otomatis tidak bisa dapat mengenal Allah dan Rasul. Begitulah, memang ada hukum itu yang dia menjadi wajib pula, tersebab menjadi wasilah bagi tercapainya satu pelaksanaan hukum. Salat, satu contoh, salat sebenarnya yang menjadi sasaran pelaksanaan hukum, akan tetapi ada apa-apa atau sesuatu apapun yang tanpa itu salat tidak sah. Nah, maka jadi wajib pula sesuatu yang menentukan kesahan salat tadi untuk dipelajari, difahami. Nah, seperti tanpa wudu tidak sah salat. Dan maka wajib kita mengetahui, memahami, dan mengamalkan itu wudu sesuai dengan ilmu. Wudu tidak sah tanpa air mutlak. Nah, jadi ya begitu memang resikonya kita belajar. Jangan merasa cepat bakal alim tuh. Ada proses dia untuk hasilnya segala sesuatu, dan ini maklum kita, untuk hasilnya sesuatu itu kan perlu proses. Nah, demikian tidaklah kita dapat kenal kepada Allah, ma'rifah kepada Allah, dan tidaklah mungkin kita dapat kenal kepada para Rasul Allah terkecuali kita memahami dulu apa itu hukum akli yang 3 ini. Dan ini sudah jadi hal yang mutlak, menjadi batasan yang tidak mungkin, sudah dideteksi oleh para ulama mutakallimin. Tidaklah mungkin konsep ilmu tauhid itu akan difahami terkecuali terlebih dahulu memahami tentang hukum akal yang 3 ini. Seterusnya, mana tadi ya? Iya. Maka dari itu wajib ini ya,
diketahui akan 3 perkara ini. Mana 3 perkara dimaksud? Wajib, mustahil, dan jaiz. Didahulukan atas sebutan 20 sifat. Nah, asal sasaran pembicaraan 20 sifat, tapi tanpa memahami ini tidak mungkin terhenti. Itu maksudnya mandek, tidak mungkin dapat kita memaham sifat-sifat wajib bagi Allah yang minimal kita ketahui 20 ini. Dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i dan hukum adi. Walau sebenarnya acuan dasar dalam memahami ilmu tauhid hukum aqli, namun ketika membahas hukum aqli maka serta-merta dibahas pula arkanuddin yang lain, rukun agama yang lain, ini hukum syar'i dan hukum adi. Nah, kita akan maklum agama ini akan kokoh, akan tegak bila ketiga aturan atau hukum ini ditegakkan, yakni hukum aqli, hukum syar'i, dan hukum adi. Agama apapun akan tegak kalau ketiga hukum ini diterapkan, termasuk agama Islam. Kalau penerapan agama Islam itu arkanul Islam kan ada 5 ya. Nah tapi untuk arkanuddin, rukun agama, ini mesti 3. Dimanapun agama itu berada, misalnya kita agama Islam itu akan tegak dengan kokoh bila mana ketiga pondasi agama ini diterapkan. Islam akan kokoh kuat bila berpijak kepada 3 pondasi penting ini. Dia akan tegak, syara' akan jalan, maksudnya syara' akan jalan, hukum syar'i itu akan dapat leluasa digerakkan bila mana hukum aqli dan hukum adi dijadikan sebagai tunggangan. Nah, memang sasaran kita penyampaian syar'i, undang-undang dari Allah dan Rasul kan syar'i itu, tapi tidaklah mungkin dapat masuk karena pada hakikatnya agama ini kan nasihat. Ad-din an-nasihah, agama itu nasihat. Nasihat itu idkhalul khair lil ghair, memasukkan kebaikan kepada yang lain. Bagaimana bisa masuk kalau mereka tidak membuka diri? Nah, sementara untuk kesediaan sasaran kita memasukkan sesuatu kepada orang lain itu bergantung daripada mau tidaknya mereka membuka diri. Nah itulah sebabnya nilai aqli dan nilai adi kita mesti perhatikan dan kita jadikan sebagai sarana wasilah untuk penyampaian hingga penegakan hukum syar'i. Begitu yang kita perhatikan dari strategi para aulia-aulia terdahulu ketika mereka memasukkan nilai-nilai Islam di bumi pertiwi ini. Mereka perhatikan tentang hukum adi setempat dan hukum aqli. Nah, jadi sasaran kita memang bahas hukum aqli agar dapat membahas dengan leluasa dan memahami dengan benar konsep-konsep ilmu tauhid. Namun tidak bisa hukum aqli saja yang kita bahas, perlu pula hukum lainnya, yakni hukum syar'i dan hukum adi. Kenapa? Karena boleh dapat keberadaan satu sama lain adanya, Jersidin. Ada perbedaan antar sama satu dengan yang lain. Misalnya satu contoh, di dalam hukum aqli ada wajib. Nah dalam hukum syar'i ternyata ada pengistilahan yang sama, yakni wajib juga. Kalau tidak diterangkan nanti bisa salah kaprah menempatkan pendefinisian wajib syar'i kepada wajib aqli, kan bisa rancu, atau sebaliknya wajib aqli difahamkan kepada wajib syar'i, akan rancu.
Jadi mesti kita ketahui dulu ketiga hukum itu tadi agar kita dapat menempatkan pada tempatnya nanti dalam membahas ilmu tauhid khususnya. Sekarang hukum aqli. Yakni hukum akal yang sempurna. Jadi hukum akli itu kan ada ya nisbah tuh, nah akli. Jadi tidak cukup dimaknai hukum akal gitu aja, tapi hukum akal yang sempurna, begitu memaknainya. Apa itu akal yang sempurna? Akal yang sempurna yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Cahaya yang Allah letakkan di hati orang yang beriman. Nur yang Allah sematkan di hati orang yang beriman. Berarti orang kafir tidak punya ini. Dengan cahaya itu, dengan cahaya yang dikenal dengan akli tadi, dapat diketahui akan segala ilmu daruri, yaitu yang tiada berhajat pada dalil, dan ilmu nazari, yaitu berhajat pada dalil. Dengan cahaya yang Allah letakkan di hati orang beriman tadi, orang beriman akan dapat menghubungi dia atas segala ilmu. Jadi ini bahan untuk bersatunya antar nur ilm dengan nur akal. Nur akli dengan nur ilmi itu akan dapat bersatu ketika keduanya connect. Gitulah. Jadi ini kan ada ilmu, konsep ilmu tauhid dalam hal ini lebih spesifiknya konsep ilmu tauhid. Misal dalam ilmu tauhid kita diwajibkan untuk meyakini dan membenarkan dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat qudrat, misalnya lah kuasa. Nah ini agar Allah kuasa itu tadi masuk ke dalam hati menjadi keyakinan. Asalkan cuma konsep dalam ilmu tauhid Allah itu pasti qudrat, wajib qudrat, pasti kuasa. Itu ilmu, dan itu ilmu cahaya tah, al-ilmu nur, cahaya. Nah, agar konsep ilmu tauhid yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu kuasa dapat masuk ke dalam hati, terpadu dia, menyatu dia dalam hati, ini ada yang menyambut. Nah itu tadilah nur akli namanya, akal yang sempurna, yaitu cahaya yang Allah letakkan di hati orang beriman. Maka mudah ketika dihadapkan satu pernyataan kepada orang yang beriman, Allah bersifat kudrat, misalnya seperti itu. Orang beriman langsung dia menerima. Memang bilangnya. Dan dia akan merasakan bahwa benar Allah bersifat kudrat itu. Kenapa demikian? Allah letakkan baut sambutnya, istilahnya itulah baut sambutnya untuk bahan untuk koneknya itu ke dalam hati. Makanya sefasih-fasihnya lidah Rasulullah, siapa lagi lidah yang fasih terkecuali lidahnya Rasulullah. Ungkapan yang beliau nyatakan itu tidaklah mungkin sebenarnya terbantahkan. Namun orang-orang kafir tidak bisa menerima penjelasan beliau tentang keberadaan Allah dengan segala sifat kesempurnaannya dan kebenaran beliau merupakan utusan Allah, dengan segala dalil, dengan segala ungkapan yang mantap, yang sangat bernilai argumental begitu. Tetap mereka tidak bisa menerima. Kenapa? Karena tidak ada di hati mereka Allah letakkan yang namanya cahaya yang sempurna ini, akal yang sempurna ini, yang disebut dengan akal yang sempurna ini. Itu cahaya yang diletakkan Allah di hati orang beriman. Kalau orang beriman
mudah dia menerima itu. Tinggal lagi pendalilannya yang dicari, nah supaya kokoh, kokoh, mantap, dan terpenuhi unsur ma'rifah sebenarnya yang sudah diterangkan tadi. Nah itulah tentang, kalau ada pertanyaan apa itu hukum akli, hukum artinya kan ketetapan. Nah akli ini yang dibahas akal yang sempurna. Apa itu akal yang sempurna? Yaitu cahaya yang Allah letakkan di hati orang yang beriman. Dan fungsinya cahaya ini untuk menyambut atau menerima ilmu. Tinggal lagi proses penyambutan itu ada dua nantinya, ada secara daruri, ada secara nalwari. Daruri itu ilmu ketika terhubung dengan akli langsung diterima oleh akli tanpa perlu adanya keterangan, tanpa perlu penelusuran. Nah berbeda, ada nanti ilmu yang ketika dihadapkan kepada akli, akli menerimanya setelah terlebih dahulu mengadakan penelusuran. Nah, dengan macam-macam pembuktian barulah iya ujarnya akli begitu. Nah itu namanya nazari. Jadi ada ilmu itu yang ketika terhubung dengan akli masuk pada kategori daruri, spontan, kontan, tanpa pikir panjang. Ada pula yang nilainya nazari, perlu dulu penelusuran yang sedemikian jelimet, detil, adanya keterangan-keterangan yang luas, nah baru diterimanya. Nah kalau seperti itu disebutlah atau dikategorikanlah ilmu pada nilai nazari. Begitu. Insyaallah kita akan ntar ya. Cukup apa teruskan ini? Ya nanti aja dulu. Lanjutannya kita nanti ini agak lebih luas lagi nanti penjelasannya. Maksudnya Anda bisa sebentar ya. Kita cukupi dulu di lanjutan penjelasan yang keempat ini. Insyaallah mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita, kasihkan taufik kepada kita dan hidayah kepada kita untuk dapat bertabarruk, mengambil barakah, membaca, mendengari dan berupaya untuk menyimak serta menerangkan isi kitab yang disusun oleh Habib Osman bin Abdullah bin Agil bin Yahya Mufti Batawi ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biniyatil qabul ila hadratir Rasul al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله.